Selamat datang di materi lanjutan pemrograman web. Kali ini kita akan membahas tentang UX Research. Jadi UX Research itu kita melakukan sebuah proses observasi. Jadi apa yang diobservasi? Yang diobservasi adalah perilaku pengguna. Jadi pengalaman pengguna ketika menggunakan produk kita, itu kita teliti, kita observasi. Apakah pengguna itu nyaman atau justru sebaliknya, nggak nyaman. Dari hasil tersebut, maka kita bisa melakukan sebuah tindakan sehingga produk kita menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin pengguna itu nggak nyaman, menjadi lebih nyaman lagi. Itu yang diharapkan dari UX Research. Kemudian apa saja yang ada di UX Research itu? Ada beberapa macam yang masuk ke dalam UX Research. Beberapa diantaranya adalah ada yang namanya user testing, ada yang namanya user persona, kemudian ada yang namanya UX survey yang nanti kita akan bahas di dalam materi ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang UX survey. Jadi sebelum kita masuk cara menggunakan atau cara melakukan UX survey, kita kenalan dulu yang namanya survei itu adalah apa. Jadi yang namanya survei itu adalah sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Kemudian yang dilakukan itu biasanya menyebarkan kuesioner atau melakukan sebuah wawancara. Yang ini tujuannya adalah untuk mengetahui siapa sih pengguna kita gitu. Kemudian sebetulnya apa yang mereka pikirkan tentang produk kita. Kemudian apa yang mereka rasakan dan tindakan yang biasa mereka lakukan itu apa kepada produk kita. Itu intinya dari sebuah survei. Jadi karena survei ini intinya adalah sebuah pertanyaan maupun tadi sebuah kuesioner atau sebuah wawancara, jadi kata kuncinya adalah pertanyaan. Oleh karena itu, ketika kita membuat sebuah pertanyaan itu harus merupakan sebuah pertanyaan yang kunci. Istilahnya yang perlu-perlu saja. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu jangan ditanyakan, terutama di kuesioner, karena kuesioner ini berbasis apa tadi, misalnya yang online itu tentunya mengisi data kah, atau istilahnya klik apa gitu, misalnya milih iya atau tidak, itu adalah kuesioner. Atau ketika melakukan wawancara ini dibuat sedemikian rupa sehingga yang kita wawancara itu bisa istilahnya nggak kaku gitu. Tapi kalau kita melakukan sebuah kuesioner, kita harus membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Itu saja tentang survei. Di selanjutnya kita akan membahas tentang cara melakukan UX survei.